lawan, lawan sudah. Ini sober ala matakroh. Kamu sabar ngelawan apa yang kamu nggak suka. Wasobrun ala matuhib, sabar atas apa yang kamu suka. Waduh, ini kalau saya lakukan maksiat, dosa neraka. Wah sabar wis, saya nggak mau. Nah, jelas ya. Sabar itu ada dua. Kata Sayyidina Ali, sabar atas apa yang kita nggak suka, sabar atas apa yang kita suka. Sayyidina Ali juga mengatakan begini, as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Kedudukan sabar dalam iman. Makanya Rasulullah juga pernah ditanya, mal iman ya Rasulullah, dijawab dengan satu kata oleh Rasulullah, as-sabr. Apa itu iman ya Rasulullah? Sabar. Sabar itu iman, iman itu sabar. Sebutkin sesuatu dari ibadah, mau yang wajib mau yang sunnah, yang nggak butuh sabar. Tak ada. Makanya dikatakan as-sabru syatrul iman. Wah, saking dominannya yang namanya kesabaran dalam keimanan, dalam amal soleh, dalam ketakwaan, ketaatan. Ya sudah, iman itu adalah saudara kembarnya sabar. Kembar wis. Sayyidina Ali mengatakan kedudukan sabar dalam iman seperti kedudukannya kepala dalam jasad. Faman la hayatalahu liman la ra'salahu kadzalika la imana liman la sabra lahu. Sebagaimana orang itu kalau nggak punya kepala nggak hidup, nggak ada iman bagi orang nggak punya sabar. Ya, orang yang niat ketemu cara, orang yang malas ketemu alasan. Kembali ke situ. Lek niat sabar telaten ono cara. Tapi wis gak niat Mas enteng dadi apa? Enggak niat. Serius enggak? Niat ya kita ini kepingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar, kata Abdullah bin Abbas mengatakan sabar dalam melaksanakan ketaatan itu pahalanya 300 derajat. Sabar dalam menjauhi apa yang haram itu pahalanya 600 derajat. Sabar ketika mendapatkan musibah, detik pertama dia dapat musibah, detik itu juga dia sabar. Bukan sabarnya kasep. Naudzubillah, hilang sepeda motornya, hilang mobilnya. Itu 5 tahun baru sabar, aku ikhlas, aku 5 tahun. Ya bukan itu. Ya, kapan hilang, sabar ya. Ya bukan sabar terus nggak boleh nyari, nggak boleh usaha untuk menemukan kembali. Boleh, tapi sabar dia ikhlas. Bukan terus mutung. Ya, sumpek karena kehilangan sepeda motor. Saya nggak mood untuk sholat Ustaz. Kepikiran sepeda motor saya hilang sih. Saya 7 hari ini berkabung sholat dulu misalnya. Pas ketemu Ramadan, Ustaz mobil saya hilang, jadi seminggu ini saya berkabung, saya nggak puasa dulu. Mutung purih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Ya, untuk 5 tahun baru sabar, aku ikhlas, aku kasih. Enggak, inda sotmatil ula. Ketika detik pertama dia mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang loh ya. Kita ini gampang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau bukan kita yang dapat musibah. Tapi begitu kita dapat musibah jegret langsung inna lillahi. Enggak gampang, lali sampai tali itu seminggu baru sadar. Enggak ngomong inna lillahi belas ya. Yang ada nangis golong-golong. Apa dosaku Gusti Pangeran akeh dosa. Mau setiap dapat dosa dikasih musibah sama Allah biar sadar, sehingga kita ini nggak nyeplos ngomong apa dosaku ya Allah. Rahmatnya Allah. Kapan kita maksiat nggak langsung ditegur sama Allah. Ya itu yang membuat kita lupa kadang-kadang. Mentang-mentang kita ini maksiat nggak ditegur sama Allah dengan musibah. Kapan dikasih musibah apa dosaku jadi ini? Ya keliru, bukan begitu seharusnya. Naam. Iya. Sabar ketika detik pertama. Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan begini, aku mendapatkan kebaikan semuanya terkumpul dalam 4 hal. Aku mendapatkan kebaikan semuanya itu nggak lepas daripada 4 hal. Yang pertama apa? Mendekatkan diri kepada Allah agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah bin nawafil. Dengan apa? Dengan ibadah sunnah. Nggak hanya merasa cukup dengan ibadah wajib, apalagi kelas wajibnya kita.
banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak lupanya, banyak lalainya ibadahnya kita ini. Di backup dengan nawafil, ibadah sunnah. Agar apa? Agar Allah cinta kepada kita. Tidak ada ibadah yang paling afdal kecuali ibadah kewajiban, ibadah yang fardu. Tapi ibadah fardu tidak serta-merta menyampaikan kita kepada Allah, kepada cintanya Allah. Kita menjadi hamba yang dicintai, kecuali dengan ditambahi dengan nawafil. Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Siapa? Bukan hanya orang yang cukup merasa dengan fardu, tapi juga ditambahi dengan nawafil. Sunnah itu kelakon kabeh. Puasa Rejab kelakon, puasa apapun kelakon, sholat sunnah semuanya kelakon. Laksanain semuanya. Sampai Allah itu menjadi pendengarannya kita. Artinya apa? Allah jaga pendengaran kita, nggak mendengar kecuali apa yang baik. Dijaga. Jadi kuping nggak pernah dengarkan musik, nggak pernah dengarkan cinta-cintaan. Mata, Allah menjadi matanya kita, penglihatannya kita. Artinya apa? Dijaga sama Allah. Allah menjadi tangan kakinya kita. Maksudnya apa? Allah jaga tangan kakinya kita. Digampangkan kawe, dimudahkan semuanya, digiring sama Allah, dituntun sama Allah. Kilo surga. Tambah cedek, gampang. Ya, kembali lagi itu kembali kepada kesabaran, ketelatenan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ar-ridha bi takdirillah. Ridha, puas dalam takdirnya Allah. Raditu billahi rabba. Saya ridha Allah sebagai Tuhan. Ya wis, nuruto manuto. Enggak bersikap kritis kepada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Wis dilakoni. Nih sahabat itu pernah diceritakan ya, dalam sebuah kitab disebutkan tidak ada sesuatu keharaman yang dulunya halal kemudian menjadi haram dalam syariat Islam yang lebih berat kecuali khamr. Khamr itu menjadi sesuatu bagi sahabat yang dulunya halal menjadi haram kecuali khamr. Mabuk. Tapi lihat para sahabat, sampai pernah diceritakan ada satu sahabat undang sahabat yang lain makan-makan sebelum diharamkan yang namanya khamar. Khamar itu menjadi halal dengan 3 ayat bertahap-tahap. Panjang pembahasannya, insyaallah kesempatan yang lain. Ada sahabat undang-undang makan-makan, sedangkan khamar memang halal saat itu. Nah, setelah mereka makan, mereka sholat. Memang halal. Sholat, ya mabuk, sholat. Ada riwayat yang mereka baca, imamnya qul ya ayyuhal kafirun, bulat bacanya. 5 ayat tapi gak mari-mari, gak ketemu ujungnya. La a'budu ta'budu. Wah, sampai dalam riwayat yang lain dibalik qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Ini ta'budu nama a'bud. Walhasil dibalik-balik. Sampai turun ayat kedua ini. Apa itu? La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu itu melaksanakan sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu ngerti. Artinya apa? Sampai kamu sadar. Ini ayat kedua. Belum dikatakan haram total masih sama Allah. Belum. Pokoknya sholat, ojo sampai mabuk. Lek mabuk ojo sholat. Sehingga sebagian di antara sahabat saat itu yang dulunya mabuk mau kapanpun bisa, minum khamar kapanpun bisa, diatur waktunya. Ada yang mabuknya setelah subuh. Kenapa? Duhurnya kan masih nanti duhur sadar. Ya'lamu nama yaqulun, akhirnya ngerti apa yang mereka ucapkan, nggak bulat bacaannya. Ada yang mabuknya, ya nggak semua loh ya, nggak semua. Ada yang mabuknya ba'dal isya. Kenapa? Nanti sholat subuhnya, nggak bangun sholat subuh kecuali sadar. Ini ayat kedua. Datang ayat ketiga. Apa? Yang artinya Allah haramkan perjudian, Allah haramkan ketepatan anak panah, Allah haramkan sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah, sajen misalnya kan. Dan yang termasuk Allah haramkan adalah khamr. Kenapa? Karena yang namanya itu semuanya adalah rijsun min amali syaitan fajtanibu, kata Allah. Itu adalah merupakan kotoran, termasuk daripada amalnya setan, maka jauhi. Wis, ayat ketiga ini haram. Wah,
keliling. Ya, nggak ada WA, broadcast khomer haram, nggak ada. Sahabat itu ini berita heboh, khomer haram total, sak tetes gak oleh. Itu berita heboh saat itu. Wah, semua sahabat yang pertama kali dengar bahwa Allah melarang yang namanya minum khomer, semuanya keliling ngasih tahu kepada sahabat yang lain. Ada sebagian sahabat yang botolnya masih ada, tapi lihat bagaimana sahabat. Allah melalui lisan mulia Rasulullah bilang khomer haram, gua langsung paling beratnya sesuatu yang dulunya halal menjadi haram, kata ulama itu khomer bagi para sahabat. Tapi begitu dapat perintah dari Allah larang, buang, sampai dikatakan seluruh kota saat itu turun hujan, warnanya merah semuanya. Kenapa? Karena khomer. Tahu, tidak ada bau kecuali khomer. Bukan karena banyaknya sahabat yang minum, tapi karena banyaknya sahabat yang memecahkan khomer di tengah jalan seketika saat itu, kemudian dibuang di jalanan. Turun hujan, semerbak baunya, meluas merata kemana-mana baunya khomer. Kemudian warnanya jalan-jalan kota saat itu, Makkah atau Madinah, turunnya ayat saat itu penuh dengan khomer. Lihat imannya para sahabat. Ridho dengan takdirnya Allah. Ridho. Ya sudah, raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya katanya. Ya sudah, pecah, selesai. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, intahaina ya Rabb, mari urusanku. Selesai urusanku ya Allah, selesai. Lihat imannya para sahabat. Nah, gitu loh sih, kadang-kadang ada aja yang nyari dalil khomer itu halal. Coba ngomong heran. Nyata itu, nyata di medsos itu banyak masih ngakunya ulama, ngakunya santri, nyari dalil ya apa caranya halal. Oh, ini maksudnya. Allah bilang haram, mentang-mentang tokohnya belum mengatakan haram, kolekno dalil sing halal. Begitu tokohnya bilang haram, ayo cabut omongan musim ini. Ayo, itu loh penjilat yang gitu. Allah bilang haram, wah, gak ono status. Khomer haram. Begitu tokohnya bilang menolak, wah, guys status kabeh. Oh, lebih taat sama tokohnya daripada Allah berarti. Pegel jadi kadang-kadang. Allah bilang haram, gak ada yang bikin status. Begitu tokohnya yang bilang haram, kabeh guys status. Loh, nunggu tokohnya, dia iman. Raditu billahi rabbanya mana? Wabil islami dinanya mana? Wabil Muhammadin nabiyanya mana? Ini namanya. Ya Tuhannya dia tokohnya, agamanya dia adalah organisasinya, nabinya dia bukan Nabi Muhammad. Titik. Cek ke baju teh. Ngono sik golekno dalil ya apa carane halal. Nggak taunya tokohnya bilang haram. Ayo, ya apa caranya sing haram tadi halal maneh, sing halal di haram maneh. Oh, ceritanya aja coba. Puyeng tuh. Nggak bisa gitu. Cek nemen nih. Diatur Gusti Pangeran syariat. Kayak luwih pinter. Kemudian apa? Kata Sayyidina Utsman bin Affan tadi, malu kepada Allah. Ya, kan kita selalu diawasi sama Allah. Malu kepada Allah, yang termasuk di antara 4 yang bisa mengumpulkan semua kebaikan itu adalah sabar terhadap aturan yang sudah Allah buat. Sabar, dilakoni. Oh, wudu. Karena sholat itu harus wudu, bukan karena dingin kemudian tayamum. Ya sudah. Kecuali kalau faktor penyakit tertentu ya, sensitif misalnya dengan cuaca dingin atau air dingin lain. Tapi kalau normal, ya kalau semuanya bisa tayamum gara-gara air dingin ya semuanya tayamum gitu. Ini enggak, tetap bangun dari kasurnya kemudian dia wudu. Kaduan Ustaz. Ya coba kalau mau ketemu presiden, kalau mau ketemu raja misalnya diundang ke istana, alasan kaduan nih mau. Ada. Lek perlu jam 2 bengi adus. Nanti pagi bangun, adus maneh. Gak ono alasan kaduan. Ketemu Gusti Pangeran, Ustaz, gak kuat sama saya dingin nih. Bendino kelayapan mau gak kuat adem. Ben bengi kelayapan.
ngomong nggak kuat dingin. Yes. Nah ini termasuk daripada bagaimana kita dituntut untuk sabar, telaten, menguat-nguatkan diri. Kan beberapa waktu yang lalu viral ya, lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ya ini sudah, lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk iki. Adem Ustaz, mending kepeksan tapi mlebu surga dimana kon tutup no turumu tapi mlebu neraka. Wis selesai. Itu sudah sabar ya. Dilakoni ya. Rame-ramenya toko Ustaz, berangkat ke masjid. Memang ujiannya setan begitu. Terakhir ya, kan kita tahu ashabus sabat, ya, Bani Israel yang mereka dilarang sama Allah Subhanahu wa taala kalau hari Sabtu untuk mancing atau melaut. Kenapa kok dilarang hari Sabtu? Ya karena hari Sabtu itu banyak ikan. Dilarang tapi sama Allah. Kenapa? Dites. Jadi kalau kita misal punya toko kemudian pas rame-rame ini, subhanallah, kalau sudah waktunya maghrib ini kok rame-ramenya tutupan. Memang itu sudah ujiannya dari Allah. Itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kuat iman apa enggak? Tutup tokonya berangkat ke masjid. Kenapa? Ya memang itu. Ya, kalau sudah hari Sabtu banyak ikan. Kalau nggak ada hari Sabtu, kalau bukan hari Sabtu, hari Jumat, selesai sehari aja. Kau no iwak, nggak ada. Melaut kadang-kadang pulang dengan tangan kosong. Coba ini sering saja. Tapi mereka ridho dengan hukumnya Allah, dilakoni. Ada yang nekat, ada yang cari helah, biasa. Yang satu lagi, satu golongan selamat. Kenapa? Mereka nahi muka dan mereka nggak ikut-ikut dengan mereka yang tetap melaut dari Sabtu atau yang cari helah. Jumat masang jaring, Sabtu karena masuk diambil kecuali hari Ahad. Helah. Orang yang helah itu nanti di akhirat kata Habib Idrus bin Al-Habsyi, helah fir riba, helah dalam golek coro ya pokoknya caranya halal. Nanti dibakar sama Allah, dimasukin ke dalam baskom. Oh ya, wajan tak baskom masuk situ. Ya Allah kata dia, kenapa engkau bakar aku di dalam api? Enggak, aku bakar baskomnya kata Allah. Enggak bakar kamu. Oh engkau diakali balik sama Allah. Ya. Wa makaru wa khairun makirin. Allah ngakali, Allah diakali, bukan diakali dalam makna yang negatif buat Allah ya. Saya cuma bakar baskomnya, kamu di dalamnya. Coba metu oleh iso. Kata Habib Idrus bin Al-Habsyi gitu. Orang seneng helah golek apa haram halal. Ini akibat masuk neraka tapi dijadikan bahan lucon sama Allah Subhanahu wa taala. Bahan tertawaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya dijadikan kita semua orang-orang yang sabar di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh daripada segala kemaksiatan, dan mudah-mudahan kita semakin umur semakin bertambah kedekatan kita kepada Allah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.